Ya karena itu pendapat calon gubernur pada waktu itu diutarakan pada masyarakat, tentu masyarakat tetap mengharapkan gas LPG itu kebutuhan yang sangat mendasar. Sekali lagi kami dari Yayasan Perlindungan Konsumen mengharapkan agar Pak Gubernur dapat merealisasikan apa yang pernah dijanjikan pada masa kampanye. Mengingatkan kepada beliau untuk kemudian menuntaskan janji ini agar beliau tidak masuk neraka dari siksaan kubur gitu. Oleh karena itu gas subsidi ini peruntukannya untuk rakyat miskin sama dengan bahan bakar. Jadi kalau ada 2024 sudah pemilu. Warga yang berharap sekarang sudah Tidak saja. mungkin. Kalau 2021 tidak mungkin. Berarti per bulan itu 68.000 ya, kalau dikalikan 302 sekian ya, itu ada 20 miliar per bulan, dikalikan 12 ada 240 miliar. Ketika ada orang janji, pasti dia sudah siap dengan janji seharusnya, tidak terpenuhi. Acap kali sebetulnya para pemimpin, ya eksekutif maupun legislatif itu kan melontarkan sebuah janji kan begitu ya. Nah itu akan terekam dan rekaman itu seumur hidup kira-kira begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita justru sudah melaksanakan ibadah puasa, berbuka, sholat isya tarawih. Insyaallah tadi kita sudah menjalankan itu, dan selamat datang untuk warga Provinsi Bengkulu, warga Kota Bengkulu, dan semua yang hadir. Kita ketemu di 3 channel bergabung ya, channel Bung Kusmito Gunawan, ada Bung Tengku Zulkarnain, ada Bung Dedianto ya. Mereka ini adalah orang-orang hebat bagi saya. Pada kesempatan ini kita akan merespon ya apa yang menjadi pembicaraan publik, pembicaraan rakyat bukan pembicaraan hanya di gedung dewan, di gedung gubernur, di gedung DPRD atau gedung bupati, wali kota, tidak. Ini pembicaraan rakyat. Kemarin ada berita yang disampaikan oleh senior kita ya. Kalau saya mengatakan senior kita ini Bang Ahmad Nurdin ini ya, di samping dia advokat pengacara, dia juga ketua lembaga advokasi konsumen Bengkulu. Jadi salah satu tadi yang disebutkan soal bagaimana dia berbicara soal hak konsumen ya, BBM dan hak konsumen itu sebenarnya kapasitas dia memang memenuhi. Oke, senior kita Bang Ahmad Nurdin ini mempertegas selaku Ketua Persatuan Redatama Republik Indonesia ya, Kota Bengkulu, yang menjelaskan bahwa pada saat ini gas sudah menjadi kebutuhan ya rakyat atau warga Provinsi Bengkulu. Kemudian dalam kondisi Ramadan dan pandemi Covid. Nah, menariknya ada 18 program yang kemarin dijanjikan Pak Gubernur Rohidin Mersa, yang salah satunya adalah soal tabung gas. Ya, dan ini menarik ya. Pernyataan tegas dari Bang Ahmad Nurdin, kemudian juga oleh Bang Edward Samsi ya, selaku politisi PDIP. Bang Ahmad Nurdin mengatakan bahwa jikalau itu sudah menjadi janji, masyarakat sangat mengharapkan, kemudian meminta segera direalisasikan. Kemudian Bang Edward Samsi juga mempertegas bahwa kalau memang dia pernah menjanjikan, maksudnya gubernur, dan banyak orang yang mendengar, dia harus merealisasikan karena bentuk tanggung jawab moral ketika mencalonkan kemarin. Apalagi istilah perjanjiannya kalau memang digratiskan. Ini menarik nih ya. Oke, di 3 channel ini ya, ini sohib-sohib saya, orang-orang hebat ini, nanti kita mau ngobrol nih ya, mau ngobrol, dan memang kita tidak minta ada moderator di sini. Bung Dedianto, sampai tersenyum gimana? Pasti sudah ada yang mau disampaikan Bung Dedianto. Kayaknya kita ngopi pahit dulu. Ya, silakan.
hidup ini harus diselingi dengan kopi. Kopi ya, walaupun pahit. Kita harus terlatih menerima hal-hal yang pahit. Ya, silakan. Saya ikutan juga ini. Jadi Bung Kusmito, terkait gas 3 kg itu sebetulnya kan begini. Gas ini kan semestinya memang pemerintah hadir untuk membackup rakyat kita ya. Karena gas ini kan salah satu komoditi pokok gitu loh. Bayangkan kalau nggak ada gas, orang nggak bisa menanak nasi gitu ya, nggak bisa mematangkan makanan-makanannya. Ini kan kenapa kita sebut hal yang pokok, itu satu. Seyogyanya pemerintah hadir. Menurut saya apa yang disampaikan oleh gubernur pada waktu dulu itu menurut saya sesuatu yang bagus dan baik. Yang janjinya. Iya. Artinya itu sudah tepat menurut saya. Mereka harus memang menunjukkan keberpihakannya terhadap masyarakat. Dengan cara apa? Ya kalau mereka sudah sebutkan gratis, tinggal dilakukan pendekatan-pendekatan kebijakan anggaran, ya kan? Nah, sekarang tinggal kita potret apakah ada kebijakan anggaran di tahun 2021 ini misalnya terkait gas gratis, kan begitu. Karena gas gratis yang saya dengar itu, yang saya baca memang betul itu ada kertasnya, bahkan ada selebaran yang disebarkan. Itu memang ini ada kalimat itu gratis untuk warga miskin. Ya. Nah, hitungan kita kalau data tahun 2021 itu data tahun 2020 ya, itu sekitar 15, sekian persen. Catatan saya itu hampir sekitar 302.000 warga miskin di Provinsi Bengkulu. Artinya harus disiapkan anggaran untuk mengintervensi 302 warga miskin itu kan. Tapi sebentar, Bung Deddy. Di yang juga saya ketahui, ya di 18 itu tidak ada pengecualian. Ya, saya tidak tahu kalau seandainya ada dokumen yang menyertakan misalnya gratis ini untuk warga miskin, gratis ini yang tidak dapat misalnya bantuan pusat atau, tapi tidak. Artinya ini memungkinkan kalau tafsir saya awal bahwa ya ini untuk 1,1 seluruh warga seprovinsi. Ya, kecuali ya kita tidak tahu dokumennya, ya kan? Mungkin kayaknya nggak Bu. Ya, ini soal anggaran kan? Ya. Mampu tidak kira-kira kayak gitu? Kalau dia seluruh rakyat Bengkulu, pingsan kita. Nggak cukup kan begitu. Tapi kalau misalnya peruntukannya untuk warga miskin, masih mungkin. Ya. Asal Pemprov mau puasa terhadap alokasi anggaran yang lain. Keseluruhan. Iya, karena hitungan saya itu, Bung ya, kalau asumsinya 1 bulan dia menghabiskan 4 gas itu, 1 bulan. Bang Teguh ya, 4 gas, maka dibutuhkan dana sekitar 240 miliar. Kalau tabungnya 4 gas, asumsinya ini harganya sekitar 17.000 itu. 17.000 ya. Kalau head itu 15.000 kabarnya. Kalau misalnya dikalikan harga 15.000, ya mungkin sekitar 111 miliar, kira-kira begitu per tahun. Nah, tinggal kita cek APBD provinsi yang sekarang kan. Bukan pingsan saja menurut saya. Mungkin akan kolab. Nah, tapi kita meyakini bahwa tim pemikirnya, tim penggeraknya Pak Gubernur itu pasti sudah mengkaji, sehingga kemudian mereka berani mengeluarkan statement ini kan. Bahkan bukan hanya statement tapi tertulis. Ya, betul. Nah, menurut saya ini hal yang harus kita apresiasi. Tinggal kita, menurut aku, mengawal proses ini agar berjalan sesuai sebagaimana mestinya. Ya, saya pikir begitu. Bang Teguh, ini soal dana. Saya menjadi dengan kondisi provinsi kita ya, dari mana kita bisa dapat uang? Karena kalau kemarin misalnya di janji itu disebutkan khusus untuk warga miskin misalnya, atau ada komunikasi yang tertulis di situ untuk daerah kabupaten kota, ya sehingga tanggung renteng kalau bahasa ini. Ini kata keseluruhan. Enggak, baik. Jadi dari awal itu pada saat kemudian Pak Rohidin mengutarakan 18 janji ya, 18 janji, dan beliau di sana menyampaikan bahwa ini yang harus beliau tuntaskan, harus itu maknanya wajib. Benar. Jadi kalau wajib itu harus dilaksanakan. Jadi kalau nggak dilaksanakan, ya
nanti akan menjadi persoalan di kemudian hari ya. Ya, Karena janji itu kan bukan terkait dengan rakyat saja, tapi terkait dengan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Ya. jadi ini bagian dari kita mengingatkan kepada beliau untuk kemudian menuntaskan janji ini agar beliau tidak masuk neraka. Ya. Kita mengingatkan beliau agar Ini beliau berat kemudian ya. janji itu beliau tuntaskan, menyelamatkan beliau dari siksaan kubur gitu. Wah. Iya, Ini iya. maknanya ya, maknanya. Seru berarti ya. Serius ini berarti ya? Serius. Ya. Jadi begini. Tapi kemudian kita menjadi heran kenapa beliau berani sekali kemudian menyampaikan janji ini. Karena yang pertama adalah begini. Provinsi Bengkulu ini dia tidak punya sumber migas. Minyak tidak, gas juga tidak. Ya, ya. Beda dengan Kalimantan Timur ya. Kemudian Riau, ya, Sumatera Selatan, Aceh ya, punya sumber daya minyak dan gas. Kenapa saya katakan begitu? Karena bisa saja, seperti contoh begini, kita punya DBH dana bagi hasil, salah satunya adalah cukai rokok. Cukai rokok. Cukai rokok. Ya. Nah, cukai rokok ini kemudian ada ketentuan dari pemerintah pusat, 37,5% dari pendapatan cukai rokok di daerah itu harus dikonversikan untuk KIS, Ya. Kartu Indonesia Sehat. Ya. Begitu juga sebenarnya bisa dilakukan oleh daerah-daerah yang punya sumber daya migas. Ya. Misalnya apa? Mereka punya dana bagi hasil minyak dan gas dari Ya. pemerintah pusat. Ada yang 30%, kalau Aceh lebih besar 70%. Itu kan bisa dikonversikan menjadi apa? Menjadi program ini, yaitu gas gratis atau BBM gratis, bisa dikonversikan. Contoh saya katakan, daerah-daerah Timur Tengah yang punya sumber daya minyak dan gas yang begitu besar, itu hampir gratis ya, minyak dan gasnya hampir gratis. Nah, ini sebenarnya bisa dilakukan oleh daerah-daerah yang punya sumber daya minyak dan gas. Nah, tapi Bengkulu ini tidak. Ya, Bengkulu ini tidak. Semuanya dipasok oleh pemerintah pusat ya, Ya. melalui sumber-sumber daya migas yang ada di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Ya, Dan ya. salah satu yang kemudian mendapat gas itu adalah Bengkulu, ya kan? Artinya apa? Ya nggak mungkin, makanya saya katakan tidak mungkin. Apalagi kemudian Bung Dedianto menyatakan bahwa kalau sekiranya kemudian untuk rakyat miskin saja gas 3 kg gas melon itu digratiskan, maka akan Ya. memerlukan dana sekitar 240-an miliar. Ya. Saya katakan memang seharusnya memang yang digratiskan tuh untuk rakyat miskin, karena gas melon itu adalah gas subsidi. Ya, Sebenarnya betul, subsidi. Ya, gas Ya. subsidi. Oleh karena itu gas subsidi ini peruntukannya untuk rakyat miskin, sama dengan bahan bakar subsidi, Ya. BBM ya, seperti bensin itu kan subsidi, Subsidi, ya, kemudian ya. solar subsidi dan sebagainya, Ya. termasuk gas subsidi. Oleh karena itu mungkin tidak subsidi lagi, tapi dihapuskan. Menurut Pak Gubernur ini dihapuskan, diberikan gratis. Ya, polanya saja kita sudah bingung. Bagaimana bentuk polanya menggratiskan? Apakah hibah atau seperti apa? Ya. Ya, karena pada saat kita mengecek kepada pangkalan-pangkalan gas tidak ada seruan atau program. Cek juga ke pemerintah pusat ya, Dirjen Migas juga tidak ada gitu kan. Dan belum ada daerah-daerah lain, daerah yang penghasil minyak dan gas saja itu tidak melakukan itu, Ya. ya kan. Nah, ini daerah yang sepenuhnya gas dan minyaknya impor, saya katakan impor dari daerah-daerah penghasil migas lainnya, itu berani melakukan itu. Apalagi dengan posisi hari ini, kita nanti bisa lihat pada saat kemudian gubernur menyampaikan ke DPRD melalui renwal, rencana awal. Ya. Seharusnya sekarang sudah disampaikan renwal, kemudian gubernur menyampaikan RPJMD. Ya. RPJMD di situ juga akan kelihatan. Dan Kalau janji harus dimasukkan loh. Iya, kalau di renwal tidak ada, di RPJMD tidak ada, ya sudah, tidak usah berharap banyak. Artinya bahwa 18 program yang disampaikan pada saat beliau kampanye itu bullshit, Ya. omong kosong. Itu bisa kelihatan di RPJMD nanti. Ya. Nah, saya katakan lagi, kapan? Harus diingat bahwa masa jabatan gubernur periode ini adalah hanya 3 tahun.
Sudah tahu lebih ya? sedikit. Ya. Ya, ini 2021. 2021 sudah masuk di bulan April. Renwal RPJMD mungkin Renwal sudah ya. RPJMD belum. Kemudian turunan dari RPJMD itu adalah RKPD. RKPD, Ya, betul. kemudian baru masuk KUA PPAS. Ya. Ini belum. Ya. Kapan? Artinya 2021 sudah pasti tidak ada. Ada muncul 2022, 2023. Jadi kalau ada 2024 sudah pemilu. Warga yang berharap sekarang sudah Tidak TV saja. mungkin. Kalau 2021 tidak mungkin. Kalau 2022 kita bisa lihat di RPJMD-nya. Ya. Tapi gubernur ini baru dilantik kapan kemarin? Sekitar 2 bulan ya. 2 Dua bulan bulanan lalu ya. 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 Nah, menarik kayak gini. Saya kemarin dikasih juga diskusi sama Bung Deddy itu soal data ya. Dia mengasumsikan ini ada sekitar warga miskin ya. Itu sekitar 15,3% tadi ya. Ya. Kebutuhan gas kita itu per RT per bulan 4 tabung gas ya. Diasumsikan ada 17.000 di Pangkalan, 20 sampai 25.000 ya. Kemudian 17.000 di sini. Bahkan Ya, bisa ya. 15.000 per tabung gas ya. Kalau headnya itu sebetulnya 15.000, 15 ya. tapi praktek di lapangan Ya. 17, 20, ada yang 23.000. Ya, berarti per bulan itu 68.000 ya. Kalau dikalikan 302 sekian ya, itu ada 20 miliar per bulan, dikalikan 12 ada 240 miliar. Ya. Nah, menarik tadi bahwa Bang Tengku mengatakan bahwa soal ini dokumen. Kalau saya meyakini bahwa dokumen yang sudah menjadi jualan Ya, waktu ya. kampanye itu harus masuk dalam ya dokumen tadi. Rencana jangka menengah, jangka panjang, kemudian RKPD dan lain sebagainya. Ketika itu tidak, ini sebenarnya kan menjadi pertanyaan soal ketika ada orang janji, pasti dia sudah siap dengan janji seharusnya, nah, tidak terpenuhi. Kalau soal ini, saya bukan pesimis lagi. 240 miliar di tahun ini, ya kan? Terus ini soal kan tidak sederhana ketika mencari uangnya dari mana. Gitu. Atau begini Bung, atau saya coba browsing ya di SDM misalnya kan, di Kementerian SDM, kemudian di Perindak begitu ya. Nah, mereka kalau wacana itu memang ada wacana. Ada wacana sebetulnya bagaimana kemudian gas ini bisa disubsidi lebih lagi dengan Iya. harga yang lebih murah daripada 15.000 tadi. Artinya kan kalau disubsidi itu kan sebetulnya kan harganya kan nggak 15.000, Ya. lebih ya, disubsidi oleh negara kan begitu. Ya. Nah makanya harganya 15.000. Nah ini kabarnya ini mau ditambahi lagi jumlahnya, tapi Ya. dia tidak ada kata gratis. di Gratis, situ. ya betul. Nah makanya ini sebetulnya yang harus ditelusuri. Apakah wacana gratis versi gubernur ini sebetulnya dia pernah dengar ada wacana di tingkat nasional untuk menggratiskan gas 3 kg. Ya. Nah, kalau misalnya ada wacana di situ tinggal dikejar. Gitu loh ya. Tinggal dikejar dan disampaikan kepada masyarakat. Kontradiksi. Ada rencana. Ya. Ada rencana dari nasional yang akan didelivery bukan hanya Bengkulu tapi juga se-Indonesia kan begitu. Nggak apa-apa menurut aku, walaupun kemarin di mata publik itu bahwa yang janji itu gubernur dengan asumsi menggunakan APBD, jangan dipaksakan. Kalau misalnya sudah ada wacana di nasional, yang saya browsing itu adalah memang baru akan ada rapat kira-kira begitu loh ya, Pertamina, ASDM, Perindak kan begitu ya. Nah terkait gas 3 kg ini salah satunya ya, gas 3 kg ini punya potensi nggak? Tidak. Tapi kalau melihat kondisi keuangan sekarang, corona ini ya kan, nah hutang kita bertambah sekarang kan secara nasional ya. Betul. Saya sih sebetulnya agak khawatir kan begitu. Nah makanya ini yang harus menurut aku, karena ini menyangkut pertanggungjawaban publik, dibuka saja dengan publik kan begitu. Kalau misalnya mereka ada tahapan-tahapan, dibuka saja kan begitu. Ya kan, dibuka saja. Dibuka saja, artinya kondisi objektifnya adalah A, B, C, dan D, sehingga kemudian publik paham dan mengerti, ya kan? Nah, karena begini, kenapa saya harus sampaikan begitu? Di lapangan warga kita ini bertanya dia, kapan gas LPG 3 kg itu? Dan kalau tidak benar-benar Bang Deddy, ini akan berpengaruh terhadap ya kita katakan keamanan juga. Bayangkan kalau dalam kondisi mereka berharap, kalau mereka misalnya mengasumsikan bahwa gubernur benar-benar sudah menggratiskan, ternyata Pangkalan tidak, ini kan akan terjadi gesekan. Juga misalnya orang-orang jual
bayangkan kalau terjadi gesekan di daerah Ya, dan ya, sebagainya. ya, Tetapi yang menjadi penting menurut saya ini soal apa yang kita janjikan ya, ini ya jangan anggap remeh. Ya. Ya masyarakat, karena apa? Ini kan endingnya ada juga soal ya mempengaruhi ya masyarakat untuk memilih. Iya, iya. Ya, jangan sampai masyarakat itu justru dibodohkan kayak gitu, tidak dicerdaskan gitu. Artinya saya setuju dengan Bang Tentu tadi juga, dengan Bung, bahwa yang namanya janji hutang kan begitu, Ya. harus dilunasi. Ini bukan hanya terkait konteks gas 3 kg. Ya. Ini sebetulnya warning bagi seluruh kepala daerah. Ya. Ya kan, nah, baik gubernur, bupati, wali kota, termasuk kita yang DPR, Betul. ya kan gitu. Termasuk teman-teman media juga. Sama seperti karena ini. begitu loh, ini harus punya tradisi kita untuk menseriusi sebuah janji Ya. kan gitu. Ya. Seperti sedikit di luar dari ini, kan itu program juga soal menggratiskan pajak kendaraan. Ah, Itu yang dipikirkan. Kalau kita lihat item di sana ya, itu ada sekitar 7 item yang harusnya Tengku. Kalau ketika orang datang ya sudah digratiskan, ternyata tidak. Ya, jadi begini. Iya kan? Ini kan menarik ini. Makanya saya katakan kontradiktif. Di satu sisi bahwa sekarang pemerintah Ya. pusat, ya, saya melihat kemarin dari Zoom meeting yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Menko Maritim. Maritim, ya. Dia menyampaikan bahwa sudah saatnya kemudian daerah-daerah ini mencari sumber-sumber baru PAD. Artinya bahwa kemampuan daerah itu harus digerakkan, harus dimaksimalkan, ya, agar kemudian daerah-daerah ini tidak bertumpu kepada dana transfer pusat. Di sana sudah dijelaskan bahwa kemampuan Provinsi Bengkulu ini adalah sekitar 13% dari jumlah APBD. APBD-nya 3,1 triliun ya, tapi kemudian PAD-nya hanya sekitar tidak sampai 1 triliun ya. Jadi artinya hitungan kemarin itu sekitar 13% dari kemampuan keuangan daerah. Ini sisi fiskal. Jadi kalau kemudian pemerintah pusat, kita sudah melihat pada saat posisi COVID hari ini berkali-kali kemudian DAU Ya, ditarik, dipangkas, Ya. Ya. DAK ditarik, kemudian kita harus lakukan refocusing, ya. Dan kita tidak tahu kapan kemudian COVID ini berakhir. Ya, ya. Artinya bahwa keuangan daerah hampir seluruh Indonesia itu menjadi tertekan. Hanya beberapa daerah saja yang nilai PAD-nya jauh lebih besar daripada jumlah PBD-nya. Bengkulu nilai PAD-nya jauh lebih kecil dari nilai APBD-nya, hanya sekitar 13%. Ya. Oleh karena itu, bagaimana salah satu kemudian yang menjadi sumber PAD terbesar Bengkulu ini adalah dari pajak kendaraan bermotor. Ya. Yang janjinya Pak Rohidin adalah mau dihapuskan pajak kendaraan roda 2-nya. Kontradiktif lagi nih. Kontradiktif. Ya. Malah yang sekarang yang terjadi adalah kenaikan BBM di provinsi ini. Iya. Kenaikan BBM. Artinya saya mencurigai bahwa jangankan untuk menggratiskan, bisa jadi bahwa gas ini malah akan langka. Berapa kali kita terjadi gas langka, Iya, kemudian iya. harganya tidak terkendali. Iya, iya. Nah, yang harusnya HET-nya sekitar 15.000 menjadi bahkan ada yang sampai 25.000 pada saat Iya. langka. Bagaimana kemudian jangankan kita menggratiskan, ya, mencegah gas saja langka itu tidak mampu kita karena berkali-kali itu terjadi. Iya. Kenapa saya katakan begitu? Kita bukan daerah produsen gas, kita bukan produsen minyak bumi. Minyak bumi. Ya, Ya. artinya bahwa kita sangat tergantung pada kemudian saya mengatakan impor ya, import gas dari daerah lain. Ya. Jadi oleh karena itu saya katakan saya khawatir bahwa kemudian ini menjadi alasan politik bagi Pak Gubernur. Contoh, saya membaca visi misi beliau yang terbaru, di sana tidak ada gas gratis. Di sana tidak ada penghapusan kendaraan bermotor. Malah di sana dicantumkan pembangunan jalan tol. Yang nyata-nyata yang bangun adalah pemerintah pusat. Nah, jadi ini kan sudah mulai berkilah ya. Sudah mulai dan ini Pak laksan. Tengku, ya. Sebenarnya yang saya ketahui juga visi dan misi itu yang dikemas ke dalam janji-janji itu kan didaftarkan ke KPU dan itu merupakan bagian yang kontrol kita juga ya. Nah ini menjadi repot ketika itu tidak ada perubahan itu ya. Karena kita pegang dokumen yang 18 itu. Kemudian kalau saya berpikir kayak gini, ini kan ketika kepala daerah menjanjikan ya untuk menggratiskan kepada warganya,
tidak mungkin mengandalkan dana DAW atau DAM. Ya. Ini akan berbicara soal dana PAD, Ya. sumber-sumber murni yang ada di ini ya, di pemerintahan provinsi, dan itu karena dia tidak melibatkan kabupaten kota. Nah, dengan kondisi Covid dan tadi ya ditambah pengurangan dana pajak kendaraan ya, ini kan menjadi pertanyaan. Jujur sekarang saya masih jadi pertanyaan tuh, apa yang memberanikan diri ya untuk menjanjikan itu, ya kan? Dari mana uangnya? 240 miliar. Ya kan? Kalau berbicara janji, harusnya kalau menurut saya sekarang itu sudah mulai ya direalisasikan. Saya sepakat sudah mulai direalisasikan, ya kan? Nah ini menarik ini. Bung Deddy pasti juga punya pengalaman bagaimana rakyat biasanya kan sudah mulai bergerak dengan hal-hal yang sifatnya ya kebutuhan mendasar, ya gitu loh. Ya memang di lapangan kita selalu melakukan klarifikasi ya. Kita bilang sabar, karena gubernur juga baru dilantik kan, baru 2 bulan ya. Kita perlu kasih waktu beliau untuk menata pemerintahan ini, termasuk merumuskan item-item anggaran mana saja yang harus dicubit untuk subsidi untuk gratis gas 3 kg ini. Itu yang kita sampaikan dengan masyarakat kan begitu. Nah makanya ini sekaligus sebetulnya sebagai dialog tanda kasih sayang kita kepada gubernur dan timnya. Tim itu di jajaran pemerintah ya, untuk segera kan gitu loh merumuskan, karena cepat atau lambat, perlahan namun pasti kan begitu loh. Masyarakat ini ingat, masyarakat ini sadar bahwa mereka pernah dijanjikan. Itu ada videonya kabarnya kan gitu loh, dan kemudian ada selebarannya. Nah karena nanti kalau sekarang tuh masyarakat saya lihat masih bisa memahami, baru 2 bulan kan begitu loh. Tapi nanti kalau sudah 6 bulan, sudah 1 tahun, makanya harus disegerakan di APBD. Nah kemarin saya baca pernyataan Edward Samsi yang dari teman kita Dewan dari PDIP itu, kata dia belum ada tuh pembicaraan. Kemudian ada Ketua Komisi 3 melakukan komunikasi dengan Pertamina, nggak ada Pertamina. Kata Pertamina nggak ada komunikasi, baik lisan, surat, sehelo nggak ada tuh, kan begitu. Agen juga menjawab begitu, pangkalan apalagi. Jadi sebetulnya belum ada bunyi sama sekali. Nah ini yang mau kita ingatkan kan begitu loh, karena saya forum kita ini adalah sebenarnya ini pemanasan bagian dari kecil, karena kita sebelum saya juga berpikir bahwa besok saya juga mungkin Kak Tengku, Bung Deddy juga akan membedah soal APBD provinsi. Ini penting untuk kita sampaikan kepada masyarakat bahwa apakah janji yang disampaikan itu masuk akal atau tidak, ya kan? Nah saya menutup ini ya, nanti silakan yang lain. Bagi saya bahwa ini mesti harus tetap digulirkan. Dan bahasa janji itu ya mesti harus disampaikan kepada masyarakat. Kemudian kita juga belum mendapat ini mendapat klarifikasi. Tetapi anggapan kalau saya berpikirnya bahwa janji harus ditepati. Soal mohon maaf ini Pak Tengku mengatakan tidak mungkin. Dananya dari mana? Karena kita bukan memproduksi gas itu, atau misalnya Bung Deddy mengatakan bahwa itu warga miskin saja. Kalau saya menafsirkannya seluruh warga, ya kan, kecuali ada dokumen ya. Sama seperti tadi misalnya saya juga tidak sepakat ketika dokumen itu dirubah di tengah jalan. Ya karena yang dimasukkan kepada KPU ya itu adalah dokumen resmi. Ya artinya bagi saya memang ini tetap harus disampaikan kepada masyarakat, itu masih ada. Ya sepanjang nanti ada klarifikasi atau kebenaran. Menurut saya itu, dan memang harus. Kalau saya kalau saya masih berbaik sangka. Saya lihat juga masyarakat masih begitu ya dalam 2 bulan ini. Artinya mungkin kita kasih ruang dan waktu bagi gubernur dan jajarannya untuk merumuskan gratis tersebut kan begitu. Satu. Kemudian yang kedua, ada 3 cara pandang melihat janji ini. Yang pertama secara hukum. Nanti lah kita bahas itu. Betul. Kalau secara hukum itu kan apakah itu dimasukkan ke KPU atau tidak kan begitu. Karena warga bisa melakukan class action sebetulnya. Ini menarik nanti. Kemudian yang kedua, secara
sosial. Acap kali sebetulnya para pemimpin ya eksekutif maupun legislatif itu kan melontarkan sebuah janji kan begitu ya. Nah itu akan terekam dan rekaman itu seumur hidup kira-kira begitu. Nah karena bisa jadi dulu orang berempati itu gara-gara janji itu. Ya. Nah karena kalau itu tidak ditepati ini jadi jurisprudensi buruk. Ya, besok itu anak-anak muda yang kemudian ke lapangan menyampaikan hal yang sama, terukur padahal dan mau dia wujudkan itu akan dibilangi ngota bae. Ngota bae, wak nih katanya kan lah. Ya. Kan kita baru kenal, kok dibilang aku ngota dulu. Itu dibuka. Nah, kita nggak mau itu terjadi kan begitu loh. Makanya sebetulnya di awal hampir semua orang ketika membaca itu luar biasa apresiasinya. Sesungguhnya itulah program kerja yang terukur. Ya, itu terukur ya, karena bisa diukur. Ukurannya kan ada nggak faktanya nanti gratis, kan begitu? Ya, untuk sekian, untuk 302.000 yang saya bilang dengan asumsi 15,03% ya. Data tahun 2020 per Maret itu, kira-kira begitu. Kalau misalnya menggunakan pendekatan PKH, misalnya ada sekitar 87.000 sekian, kan begitu loh. Tinggal kita main kali-kalikan saja kan gitu. Nah, atau sesungguhnya ada skim lain. Skim misalnya APBD provinsi, APBD kabupaten kota. Ya. Nah, tapi kayaknya kepala daerah belum ada tuh ya. Teman-teman di daerah belum ada yang berbunyi. Misalnya dana daerah urusan bersama ala daerah kan gitu. Ada APBD provinsi, ada APBD kabupaten kota misalnya kan begitu. Belum ada tuh. Nah, memang apakah kita ini memang terlampau cepat misalnya kan dia menanyakan soal gas 3 kg ini, atau sebetulnya di mereka juga sebetulnya belum memikirkan ini. Nah, tapi kita ambil hikmahnya saja bahwa obrolan ini sebetulnya ujungnya adalah kebaikan agar rakyat kita betul-betul menerima gas gratis. Kebetulan saya di Komisi 3 bro. Komisi 3 ini di kota itu kan mitra kerjanya kan di Perindak. Salah satunya gas 3 kg ini. Kemarin waktu agak langka dikit kita lakukan recheck, ya kan. Nah, ada tuh di Pasar Bengkulu ada namanya Ibu As kan. Nah, kata dia jangan kan tidak gratis, yang ada ini agak langka. Saya bilang berapa harganya? Makanya saya tahu harganya itu 23.000. Ada yang 23.000 karena agak langka tadi. Tapi kita mungkin karena kemarin menghadapi bulan puasa ya, kira-kira begitu. Nah, artinya jangankan mau gratis kan begitu, harganya aja masih nggak bisa kita jaga. Saya pikir begitu apa namanya. Ya, kata gue gimana? Kata gue ini apa yang mau disampaikan nih sebelum kita selesai nih ya? Ya, makanya saya katakan ini intinya begini, bahwa APBD provinsi itu tidak dalam keadaan baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Sebagai contoh kita ingat ada kejadian bagaimana uang kontraktor nggak dibayar, sedangkan proyek sudah dikerjakan. Kita ingat bagaimana dana DBH kabupaten kota sampai hari ini juga masih tertunggak, ya kan? Itu jadi, semua kabupaten masih tertunggak? Iya, masih tertunggak. Seluruh kabupaten kota masih tertunggak. Pertanyaannya kira-kira kemana uangnya kan? Tidak, kemana? Jadi ini tidak baik-baik saja. Belum lagi kita berbicara infrastruktur provinsi ya, infrastruktur jalan provinsi di mana-mana hancur. Bahkan di tengah kota yang menjadi kewajiban provinsi, yang menjadi aset provinsi, hibrida ya, itu hancur lebur. Untuk memperbaiki, merehabilitasi jalan itu saja tidak ada uangnya. Bagaimana kemudian kita berbicara tentang menggratiskan gas, kemudian menghapus pajak kendaraan bermotor ya, kendaraan roda 2, kemudian menggratiskan PLN ya, listrik subsidi gitu loh. Kemudian ya hal-hal yang kemudian kelihatannya pro rakyat sekali, tapi saya rasa bahwa lebih baik kemudian semenjak awal di RPJMD, di Renwal, pada saat beliau menyampaikan RPJMD, beliau sampaikan permintaan maaf bahwa beliau tidak mampu untuk memenuhi ini. Lebih baik begitu di awal beliau sampaikan, daripada kemudian di kemudian hari rakyat menuntut. Ya kan, rakyat menuntut, kemudian juga saya katakan tadi beliau masuk neraka karena janji harus itu wajib. Lebih baik beliau segera sampaikan kepada DPRD provinsi
RPJMD, kemudian pada saat paripurna penyampaian RPJMD beliau sampaikan bahwa saya tidak mampu karena APBD provinsi ini dalam keadaan yang buruk sekali. DAU ditarik, DAK ditarik misalnya kan. Beliau sampaikan permintaan maaf kepada rakyat provinsi Bengkulu ya kan. Ya sambil nangis-nangis tidak apa-apa gitu kan. Karena memang ini keadaannya lagi prihatin. Sampaikan saja tapi kesatria. Kan? Jadi ini juga kita tunggu. Jangan kemudian merasa harga diri besar gitu ya. Tapi kemudian apapun janji yang disampaikan gratis ini tidak ada satupun yang. Ya, sebentar, yang listrik gratis tadi apa maksudnya? Itu termasuk juga dalam daftar? Iya, listrik subsidi ya. Yang 450 volt ampere. 450. Ya, makanya itu, jadi kita yang listrik ini justru agak lucu karena begini. Yang 450 volt ampere itu kan dulu ada subsidi 50%. Iya. Ya kan. Kalau sekarang justru subsidinya pengen dicabut sekarang itu. Jadi jangankan gratis. Ya. Makanya kalau saya berpikir kayak gini, teman-teman terutama juga warga ya Provinsi Bengkulu Raya, Provinsi Bengkulu. Ya. Sebenarnya dalam konteks channel kita ya Puspito Gunawan, Zulkarnain Dedianto ini memberikan ruang sekarang sesuatu hal yang kabur kita terangkan. Ya. Kalau misalnya sedikit saya boleh simpulkan dari pembicaraan ini bahwa hari ini faktanya memang ada secara dokumen itu menggratiskan ya, tidak hanya gas LPG ya, tadi menyinggung juga soal dana bagi hasil ya, sudah tadi Bung Deddy soal listrik, tetapi kita akan mengatakan bahwa ini tetap harus dipenuhi dulu kan ini janji ya, sepanjang mungkin kita tidak tahu yang disampaikan Bang Tengku tadi, mungkin dia akan mengatakan bahwa permintaan maaf, tetapi dokumen hari ini itu menjadi saya katakan dokumen pasti karena sudah menyampaikan itu gratis. Dan menurut saya juga rakyat ya dikasih ruang, tidak boleh ditutupi dulu untuk terpenuhi atau tidak terpenuhi, dan itu harus dipenuhi. Nah soal nanti ya bagaimana kebenaran material formilnya mungkin kita akan di channel-channel lain ya. Saya terima kasih nih ya, terima kasih juga untuk ini. Besok kita akan coba untuk mendiskusikan beberapa item ya. Saya suka tadi ada data yang muncul di situ. Kemudian juga di tempat ini tempat kedai jenung ini juga memang luar biasa ya. Sekarang ini karena ini kalau tadi ramai sekali ya. Oleh karenanya kita berharap juga besok-besok angkringan jenong ya. Angkringan jenong. Oke, terima kasih ya. Saya juga selamat. Besok juga kita akan melanjutkan ini. Ini belum sahur belum ini? Masih sahur ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.